Berdasarkan keterangan dalam Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singhasari adalah Kerajaan Tumapal. Nama Tumapal juga muncul dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Kakawin Negara Kertagama memperjelas jika ibu kota Tumapal bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Pararatan menyebut Tumapal awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Aku Setara Camat Tumapal saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok, yang kemudian mengangkat dirinya menjadi Raja pertama Batara Sang Amurwabumi, Tumapel dengan gelar Seiranggah Rajasa. Ken Arok lantas menikahi janda Tunggul Ametung yang saat itu mengandung, yaitu Ken Didis. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini nantinya diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Ketika berkuasa, Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada tahun 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kadiri, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok. Perang melawan Kadiri lantas meletus di desa Genter pada tahun 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Nagara Kertagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Tumapel, tetapi tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah itu, pendiri Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sanggirinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri, pada tahun 1253. Wisnuwardhana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja Putra Mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singhasari. Nama Singhasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardhana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Siwa setelah menaklukkan Kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar Anumerta dari Ranggah Rajasa. Karena dalam negara Kertagama arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, Pararatan juga menyebutkan bahwa Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kediri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggal Ken Arok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Atalang alias Batara Parameswara. Parameswara digantikan oleh Guningbaya. Kemudian Tohjaya, sementara itu Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardhana. Prasasti itu juga menyebutkan bahwa Tumapel dan Kadiri dipersatukan kembali oleh Seminingrat. Kediri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya, yaitu Kertanagara. Lebih lanjut, prasasti ini menyatakan Tohjaya sebagai Raja Kadiri, bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam negara Kertagama yang tidak menyebut Tohjaya sebagai raja di Singhasari. Selain itu, pemberitaan dalam negara Kertagama yang menyebut Kertanagara naik tahta tahun 1254 juga dapat diperdebatkan. Kemungkinannya adalah Kertanagara menjadi raja muda di Kadiri terlebih dahulu, kemudian barulah pada tahun 1268 dia bertahta di Singhasari. Walaupun Kertanagara merupakan salah satu raja yang membawa kerajaan Singosari pada masa puncak kejayaannya, namun ia juga menjadi raja yang membawa kerajaan Singosari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kertanagara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan kerajaan Singosari melalui sistem ketahanan lautnya. Oleh karena itu, ia justru abai dengan pertahanan yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri saat Kertanagara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya. Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada kerajaan Singosari.
Usaha tersebut semakin dilancarkan karena Jayakatwang dibantu oleh Wiraraja yang sebelumnya sudah pernah dijatuhkan dari keraton. Dari Wiraraja. Akhirnya Jayakatwang mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan serangan ke kerajaan Singosari. Pada saat itu, Singosari diserang dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah utara dan selatan. Akan tetapi, ternyata serangan yang berasal dari arah utara justru malah mengecoh pasukan yang dipimpin oleh Ardharaja dan juga Raden Wijaya, sementara serangan yang berasal dari arah selatan justru yang paling berdampak sampai menewaskan Kertanegara. Meninggalnya Kertanegara kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan kerajaan Singosari. Kemudian, wilayah Singosari dikuasai oleh Jayakatwang dan ia membuat ibu kota baru,